Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna sesungguhnya Allah itu wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusalluna bersolawat alan nabi atas nabi. Ya ayyuha wahai sekalian alladzina orang-orang yang amanu beriman, sallu bersolawatlah kalian alaihi atas nabi, wasallimu dan ucapkanlah salam oleh kalian tasliman dengan penghormatan kepada nabi. Ayat ini menjelaskan bahwa as-salawatu ala nabi wajibun. Berselawat atas nabi hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, terutama ketika nama nabi disebut. Kalau misalnya kita berkata bersabda Rasulullah, kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan salawat nabi ini hukumnya fardu kifayah. Bila sebagian orang mendengar nama nabi disebut lalu mengucapkan salawat, gugur sebagian yang lainnya. Imam Bukhari berkata, qala Abu Aliyah, Imam Abu Aliyah menuturkan, salatullahi ta'ala, salawatnya Allah ta'ala kepada Nabi artinya sana'uhu alaihi indal malaikati, sanjungan dan pujian Allah kepada Nabi di sisi para malaikat. Jadi maksudnya Allah bersolawat atas Nabi artinya Allah menyebut-nyebut, memuji-muji nama Nabi SAW di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikati ad-du'a. Sedangkan firman Allah wal malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Salawatnya malaikat atas Nabi artinya doanya malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yusalluna, arti yusalluna mereka bersalawat artinya adalah yubarrikuna au yubarakuna, yaitu artinya mereka mendoakan agar Nabi diberkahi. Mereka memberkati Nabi. Mereka memohon agar Nabi dikaruniai barakah yang banyak. Wal maqsudu min hadil ayah. Jadi maksud ayat yang mulia ini adalah kama dzakara Lada Ibni Katsirin fi tafsirihi, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Innallaha, sungguh Allah itu subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, akhbara ibadahu, ia telah memberitakan kepada hamba-hambanya bimanzilati abdihi wa nabihi, tentang kedudukan seorang hamba sekaligus nabinya, wa habibi dan kekasihnya,
indahu di sisi Allah. Fil mala'il a'la, berada pada tempat yang tinggi di alam ruh. Bi annahu yusni alai indal malaika, bahwa Allah memuji-muji Nabi di hadapan para malaikat. Artinya ibu-ibu, ayat ini menjelaskan Allah itu di tempat yang tinggi sana memuji-muji kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya, Nabi Muhammad itu adalah hambanya, Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Nah, kadalik. Wa innal malaikata tusalli alaihi, dan ayat ini memberitakan malaikat pun bersolawat memohonkan keberkahan untuk Nabi. Summa amara ta'ala, setelah itu baru Allah perintah ahlal alam, kepada seluruh alam semesta, as-sufla bisolati alaihi, di tempat yang rendah, malaikat di tempat yang tinggi memuji. Maka manusia yang tempatnya rendah di mana itu? Di bumi, untuk bersolawat atas Nabi juga. Liyajtami as-sana alaihi min ahlil alamin, supaya terkumpul segala pujian dari langit maupun dari bumi di segenap penjuru alam semesta untuk Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi kedudukannya tinggi. Ingat, Nabi tetap bukan Rabb. Nabi itu hamba sekaligus Rasulnya Allah. Karena sebagian orang melampaui batas dalam memuji Nabi. Waqala, dan beliau mengatakan selanjutnya, fi hadhil ayah ya'muruna Allah an nad'u lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa nusalli alaihi. Di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan berselawat untuk Nabi. Bukan berdoa kepada Nabi ya, tapi berdoa untuk Nabi. Beda berdoa kepada Nabi dengan berdoa untuk Nabi. Kalau berdoa untuk Nabi kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, inni akhtaju ilaika, ini doa, ya Allah aku, ya Rasulullah aku butuh kepada engkau. Ini berdoa kepada Nabi, enggak boleh. Doa hanya boleh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid itu milik Allah, janganlah kamu menyeru kepada Allah bersama itu kamu menyeru selain Allah, itu syirik. Ya, la annad'uhu min dunillah aw naqra' lahu al-Fatihah kama yaf'alu ba'dun nas. Dalam ayat ini kita berdoa untuk Nabi, bukan meminta kepada Nabi, seolah-olah Nabi itu adalah Rabb. Atau misalnya membacakan Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Ini enggak ada dalilnya. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Biasanya begitu ya, Bu ya? Iya. Banyak mantannya hafal ini. Jadi kadalik. Kemudian sekalian, ini tidak demikian. Jadi yang dianjurkan dalam ayat ini adalah kita bersolawat atas Nabi. Wal afdalu sigatu lisalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan salawat yang paling afdol untuk kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya ma'allama li ashabi, yaitu salawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Jadi kalau ibu ditanya salawat apa yang paling afdal, bukan nariyah. Ada salawat apa? Nariyah. Ada lagi salawat Badar, ada lagi salawat Tijaniyah. Tidak, kita katakan yang paling afdal yang diajarkan Rasulullah kepada murid-muridnya. Hina qala lahum, ketika beliau berkata, qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dikenal dengan salawat apa? Salawat apa namanya ini, Bu? Salawat Ibrahimiyah. Nama salawat ini dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Fahimtunna? Baik. Hadis salatu wa ghairuha min salawatil waridati fi kutubil hadis. Contoh salawat yang kita baca tadi dan jenis-jenis salawat lainnya dengan catatan itu terdapat dalam kitab-kitab hadis. Wa kutubil fiqhi, apa yang tersebar dalam kitab-kitab fikih al-mu'tamadah yang terbukti kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Lam tudkaru fiha kalimatun sayyiduna. Di sana enggak pernah ada tambahan kalimat sayyiduna. Jadi bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Allati yazidu al-katsir minan nas, yang mana perkara ini tambahan dari kebanyakan manusia melakukannya. Ilman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna, ya kita mengetahui Rasulullah itu memang tuan kita, sayyid kita. Lakin tapi at-taqidu bi kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib. Wal ibadatu mabniyatun 'alan naqli la 'alal aqli. Akan tetapi mencukupkan tata cara ibadah yang datang dari Nabi hukumnya wajib. Dan kita mengetahui ibadah itu apa, Ibu? Tauqifiyah. Dia berdasarkan atau dibangun di atas nakal. Nakal itu artinya Al-Qur'an dan hadis, bukan di atas akal. Apa akal? Akal. Jadi harus dibangun di atas dasar agama, Al-Quran dan Sunnah. Salawat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Siapa yang mengetahui ini ibadah? Ya karena Allah dan Rasulnya mengajarkannya. Lalu bagaimana caranya? Yang lebih tahu siapa? Allah dan Rasulnya. Ya sudah, berarti jangan ditambah dan jangan dikurang. Jangan ditambah dengan kalimat Sayyidina. Apa enggak boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad? Ya boleh, tapi tidak pada tempatnya kalau kita tetapkan di dalam salawat. Faham, Ibu? Kalau ibu-ibu berbicara misalnya telah bersabda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ibu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh tidak? Boleh enggak, Ibu? Ya tidak boleh. Karena itu bagian daripada tata cara ibadah yang sudah baku, jangan ditambah dan jangan dikurang. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sami'tumul muadzin," bila engkau mendengar suara adzan, seorang muadzin, "faqulu misla ma yaqulu," ucapkanlah persis dengan yang diucapkan muadzin. "Summa shallu alayya," kemudian bersalawatlah atasku. Jadi kalau ibu sudah sampai kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu ucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya barang siapa mengucapkan salawat atasku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi bi asran, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikannya. Allah akan tinggikan derajatnya. Summa salullaha lil wasilah, kemudian setelah itu mintalah kepada Allah untukku wasilah. Apa yang dimaksud dengan wasilah, Muhammad? Apa yang dimaksud dengan wasilah? Perantara.
tempat yang tinggi. Fa innaha manzilatun fil jannah. Apa itu wasilah? Kata Nabi, wasilah itu adalah tempat atau kedudukan di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillahi ta'ala, yang tidak pantas diberikan kepada siapapun kecuali kepada salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada. Wa arju, aku berharap, an akuna ana, itu adalah kedudukanku. Huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang dia meminta kepada Allah wasilah untukku, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Berarti wasilah adalah tempat tinggi di dalam surga yang akan diberikan Allah kepada siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana doanya, Ibu? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa kita jawab, Ibu? Boleh dengan dua cara. Boleh la haula wala quwata illa billah. Ini yang dari Umar bin Khattab. Atau kita membaca sama hayya 'alas shalah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita jawab juga hayya 'alal falah atau jawab la haula wala quwata. Kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, apa yang kita jawab? Sama dengan menjawab as-salatu khairum minan naum. Adapun shadaqta wa bararta hadisnya dhaif, tidak sahih. Nah, dan kita mengetahui bahwa membaca salawat Nabi itu dianjurkan, bahkan diwajibkan ketika kita berdoa. Karena Nabi berkata, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa akan terhalang. Hatta yusalla 'alan nabi, hatta yusalla 'alan nabi, sampai dalam doa itu diucapkan salawat atas Nabi. Nabi juga bersabda, Inna lillahi malaika sayyahin fil ardi. Sungguh Allah punya malaikat. Malaikat ini kerjanya berkeliling di muka bumi. Yuballighuni an ummati assalam. Malaikat ini tugasnya menyampaikan salam umatku kepada diriku. Nah, bersolat untuk Nabi dianjurkan, terutama pada hari Jumat. Baca sebanyak-banyaknya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gitu. Cara yang paling baik, ibu baca hadis Nabi. Nanti setiap ada kalimat qala Rasulullah, ibu akan menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang paling utama. Setiap hari kita bersolat atas Nabi minimal di pagi dan sore 10 kali masing-masingnya. Ibu pagi hari membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala nabiyina, boleh. Ibu baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi 10 kali. Nah, kadali. Kemudian bersalat Nabi dianjurkan lebih di hari Jumat. Membaca salat merupakan amalan yang paling afdal karena mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan salawat ketika berdoa disyariatkan, karena hal itu termasuk amal soleh. Oleh karena itu boleh kita berdoa Allahumma bisolati ala nabika farrij anni kurbati. Ya Allah, dengan perantaraan salawatku untuk nabimu, hilangkanlah kesulitan diriku. Ini boleh. Semoga Allah memberi salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma amin. Sampai di sini ummahat, semoga bermanfaat. Baik. Sampai di sini ummahat, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.